Kabut tipis menyelimuti lereng pegunungan Papua saat helikopter Puma milik TNI mendarat darurat di helipad darurat Kenyam, Letkol, INF. Fajar Prasetya turun dengan cepat, wajahnya dingin, matanya tajam. Ia langsung disambut Danpos Kenyam yang tampak kelelahan. "Kami kehilangan 5 orang dalam 1 jam, Pak. Mereka datang dengan presisi, nggak seperti biasanya," ujar Danpos sambil memperlihatkan rekaman drone serang yang berhasil diselamatkan. Fajar menonton rekaman itu dalam diam. Sosok-sosok bersenjata bergerak seperti pasukan terlatih. Tak ada teriakan liar, tak ada tembakan sia-sia. Mereka menggunakan formasi tempur, menutup posisi, bahkan mengatur perimeter. Senjata mereka pun bukan rakitan biasa. Ada M4A1 lengkap dengan thermal scope, peluncur granat 40 mm, dan rompi balistik ringan tipe NATO. "Ini bukan KKB biasa," gumam Fajar. Keesokan harinya, Fajar kembali ke Jayapura membawa potongan senjata yang ditemukan. Di laboratorium lapangan, hasil forensik awal menunjukkan nomor seri senjata itu berasal dari batch pengiriman resmi NATO tahun 2021. Dari database, senjata itu seharusnya hanya didistribusikan ke negara sekutu, salah satunya Australia. Fajar melapor ke Jakarta lewat jalur komunikasi aman. Jenderal Maruli, kepala base, hanya berkata singkat, "Kita butuh bukti lebih kuat. Susun tim. Kau yang pimpin. Infiltrasi jalur logistik di selatan. Kode operasi Henning Timur." 4 hari kemudian, di ruang rapat kecil di Jayapura, Fajar memperkenalkan timnya, Mayor Daniel Raharjo, pakar SIGINT yang bisa melacak komunikasi satelit dan radio dalam hitungan detik. Kapten Andien Larasati, mantan atase pertahanan di Kedutaan RI Canberra, ahli diplomasi militer dan analisa politik regional. Sersan Kepala Guntur, mantan Kopassus, spesialis gerilya hutan dan senyap dalam operasi urban. "Kita akan masuk lewat jalur non-resmi. Target kita adalah pelabuhan kecil di utara Australia, yang digunakan sebagai transit logistik. Kita cari tahu siapa di balik suplai ini, dan siapa yang mengizinkannya," jelas Fajar. Andien mengangkat alis. "Kita bicara operasi lintas batas negara, Pak. Ini bisa jadi insiden diplomatik. Itulah kenapa kita tak boleh gagal. Dan tak boleh ketahuan," balas Fajar tajam. Operasi Henning Timur dimulai, dan jejak-jejak dari selatan mulai terkuak, perlahan tapi pasti. Langit malam di kota Darwin dipenuhi cahaya oranye dari lampu pelabuhan. Di kejauhan, bayangan kontainer tinggi menjulang seperti dinding baja tak bersuara. Tapi di dalamnya, aktivitas terlarang terus berlangsung. Sebuah gudang milik perusahaan pelayaran swasta, Oceanic Horizon Logistics, menyimpan senjata dalam peti-peti dengan label peralatan medis. Kapten Andien dan Sersan Guntur memantau dari atas bukit kecil dengan teropong malam. Mereka menyamar sebagai pasangan backpacker dari Asia Tenggara yang sedang melancong. Ada aktivitas malam ini. Truk masuk dari arah selatan. Peti diangkat tanpa prosedur bea cukai. Tak ada pemindaian. "Jelas, ini operasi diam-diam," kata Andien. Di tempat lain, Mayor Daniel menyusup ke jaringan komunikasi pelabuhan. Ia berhasil menembus server sekunder milik Oceanic Horizon. File-file terenkripsi mulai terbuka satu persatu. Salah satu invoice mencurigakan tertulis, "Client, Pacific Research Initiative. Goods, Precision Optics, Tactical Gears, Non-Lethal Devices." Pacific Research Initiative ini nggak ada dalam data LSM resmi. Ini nama samaran. Dan transfer dananya datang dari rekening di Queensland. Tapi sumber aslinya berakar di Sydney, lapor Daniel ke Fajar. Fajar menyimpulkan satu hal. Mereka menghadapi jaringan hibrida, gabungan antara entitas bisnis, koneksi militer, dan lembaga riset bayangan yang punya kepentingan di Papua. "Kita perlu bukti fisik," ujar Fajar. "Guntur, kau dan Andien menyusup ke dalam gudang malam ini. Ambil dokumentasi dan kalau bisa, sensor GPS dari peti. Tanpa suara, operasi berlangsung dini hari." Guntur bergerak lincah, memotong kabel alarm dengan alat khusus. Andien mencatat nomor seri dan mengambil foto paket senjata lengkap, dengan barcode dan label pengiriman yang mencantumkan kode. Priaus 221 per PNG. Beberapa menit sebelum Fajar, mereka keluar tanpa jejak. Misi sukses. Tapi mereka tidak menyadari, dari kejauhan, sebuah drone kecil milik agen bayangan Australia sedang merekam mereka.
Tim kita berhasil masuk, tapi kita juga sudah dipantau, kata Daniel saat mereka bertemu kembali. Kalau begitu, kita percepat rencana, kirim bukti ke Jakarta. Kita siap buka semuanya di forum diplomatik, kata Fajar. Kalau perlu, kita bawa ini ke PBB. Tapi sebelum itu, pastikan siapa yang paling diuntungkan dari semua ini. Operasi Hening Timur baru saja masuk ke babak paling berbahaya, membuka kedok negara sahabat yang bermain di dua kaki. Jakarta, ruang khusus Kementerian Luar Negeri. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Andrew Matheson, duduk dengan tenang namun wajahnya tegang. Di hadapannya, Menlu RI, Retno Marsudi, meletakkan berkas laporan setebal 2 inci yang disusun oleh Bais dan Bin. Di dalamnya, foto-foto senjata, barcode, invoice palsu, hingga aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Darwin. Ini bukan bukti biasa, Mr. Matheson. Ini cukup untuk membawa negara Anda ke Majelis Umum PBB atas pelanggaran teritorial dan dukungan terhadap pemberontakan bersenjata di wilayah kedaulatan kami, ujar Retno dengan nada dingin. Matheson hanya menghela napas. Saya akan teruskan ini ke Canberra, tapi saya pastikan pemerintah Australia tidak pernah secara resmi mendukung aktivitas seperti ini. Mungkin ini pekerjaan oknum. Retno menatap langsung matanya. Jika itu benar, maka Australia wajib menunjukkan keseriusan dengan membersihkan dalamannya. Kalau tidak, maka kami akan anggap ini sebagai kebijakan negara, bukan kesalahan individu. Di sisi lain dunia, Moskow, markas besar GRU. Letnan Kolonel Dmitry Sokolov memantau perkembangan dari balik layar. Ia tersenyum kecil saat mengetahui Indonesia akhirnya menekan Australia. Waktunya memperkuat tawaran kita, ujarnya kepada asistennya. Hubungi perwakilan Indonesia di Moskow. Katakan kami siap memberikan dukungan intelijen lanjutan dan beberapa alat bantu untuk menjaga kedaulatan mereka. Kembali ke Jayapura, Fajar menerima pesan terenkripsi dari Bais. Informasi kalian divalidasi. Pemerintah bersiap membawa ini ke forum internasional. Tapi pastikan satu hal lagi. Siapa perantara utama antara pihak Australia dan KKB? Temukan namanya. Tangkap, jika perlu. Fajar membaca ulang laporan Daniel. Nama Lucas Barrett muncul sebagai koordinator logistik Oceanic Horizon. Mantan kontraktor militer swasta. Pernah bertugas di Afghanistan. Sekarang bekerja sebagai konsultan keamanan di Papua Nugini. Lucas adalah kunci, ujar Fajar. Andien mengangguk. Dan dia sekarang di Port Moresby. Dekat, tapi penuh pengawasan. Kita harus pintar masuk. Misi berikutnya jelas. Tangkap Lucas. Dapatkan pengakuan. Dan tutup mulut-mulut asing yang ikut bermain di tanah Papua. Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, dikenal dengan pelabuhan sibuk dan penjagaan yang longgar. Tapi bagi Fajar dan tim, kota ini seperti ranjau diplomatik. Tak ada izin resmi. Tak ada penugasan terbuka. Hanya penyamaran dan akal. Andien menyamar sebagai konsultan keamanan perusahaan tambang, Daniel sebagai analis risiko regional, dan Guntur menyusup sebagai teknisi komunikasi satelit. Fajar, seperti biasa, jadi pengamat bayangan dari jauh. Mereka menyewa rumah kecil di kawasan Boroko. Lokasi strategis, dekat pusat kota dan jalur evakuasi ke bandara. Lucas Barrett diketahui tinggal di kompleks eksklusif milik perusahaan tambang internasional. Keamanannya tinggi, tapi ia rutin berolahraga di gym publik dan makan di kafe-kafe terbuka. Kebiasaan ini menjadi celah. 2 hari pengamatan menghasilkan pola. Hari ketiga, Guntur menyelinap ke dalam mobil Barrett yang diparkir. Ia menanam 2 alat pelacak dan 1 mikrofon mini di bawah konsol dashboard. Hari kelima, saat Barrett sedang menelepon seseorang, rekamannya tertangkap. Yes, shipment will go through Vanimo next week. Client wants no more delays. If Indonesian patrols get close again, use the fallback route through Torres Strait. Fajar menggertakkan gigi. Vanimo adalah kota di utara PNG yang hanya berjarak belasan kilometer dari perbatasan Indonesia. Malam itu, tim menyusun rencana penangkapan. Mereka tidak bisa melibatkan aparat PNG. Jika ketahuan, ini akan jadi krisis diplomatik terbuka. Maka hanya satu pilihan. Culik diam-diam, interogasi cepat, evakuasi lewat laut. Saat dini hari,
Barrett meninggalkan apartemennya menuju kafe. Disinilah mereka bergerak. Guntur menjatuhkannya dengan suntikan bius ringan di gang belakang. Dalam waktu 7 menit, Barrett sudah ada dalam kendaraan penyamaran. Di rumah persembunyian, ia diinterogasi. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan tekanan psikologis dan ancaman bukti digital. Akhirnya, Barrett bicara. Saya hanya perantara. Ada kontrak antara Pacific Research Initiative dan jaringan bersenjata di Papua. Tapi otaknya bukan di Australia. Mereka cuma penyedia senjata. Yang menarik benang di belakang semua ini ada di Eropa. Saya cuma jalur tengah. Nama, desak Fajar. Dr. Emil Haas, Jerman. Mantan analis konflik dan pengelola dana internasional. Ia pakai jalur akademik dan riset lingkungan untuk menutupi operasi logistik. Kalian bisa mulai dari Universitas Hamburg. Babak baru pun dimulai. Jejak operasi kini mengarah ke Eropa. Dan Indonesia bersiap memperluas medan perangnya. Dalam senyap, dalam bayangan. Hamburg, Jerman, sebuah kota pelabuhan yang penuh sejarah, kini menjadi titik pusat penyelidikan baru. Dr. Emil Haas, nama yang disebut Lucas Barrett, adalah profesor tamu di Institute for Global Conflict Studies, lembaga riset yang banyak menerima dana dari yayasan internasional. Fajar dan tim masuk ke Jerman dengan identitas diplomatik dari KBRI Berlin. Status mereka, delegasi keamanan untuk Forum Kerja Sama Kontra Terorisme Eropa-Asia. Tapi misi sebenarnya adalah membuntuti Haas dan membuka jejak uang serta koneksi senjata dari balik tirai lembaga riset. Daniel menemukan bahwa Haas menerima dana dari 2 yayasan besar, Humanity Ventures Foundation dan Blue West Research Fund. Keduanya memiliki afiliasi ke perusahaan tambang dan militer swasta. Salah satu pendonornya ternyata mantan CEO perusahaan senjata dari Belgia. Andien berhasil mengatur pertemuan formal dengan Haas sebagai dosen tamu dari Asia yang tertarik riset konflik Papua. Pertemuan diadakan di sebuah kafe dekat Kanal Ulster. Saya percaya Papua adalah laboratorium sosial paling alami bagi teori konflik terbatas. Sayangnya dunia terlalu tertutup untuk memahami kompleksitasnya, kata Haas saat mereka berbincang. Andien menguji. Dan Anda menganggap perlu memfasilitasi pihak-pihak bersenjata agar konflik bisa dimonitor secara ilmiah. Haas tersenyum. Saya hanya mencatat, bukan menciptakan. Tapi, tentu, kalau konflik terlalu sunyi, kadang tak bisa dipelajari. Ucapan itu cukup. Daniel sudah mengaktifkan perekam audio jarak jauh dari sudut kafe. Percakapan disimpan dan dikirim ke BAIS. Fajar menyimpulkan, Haas bukan hanya pengamat, ia pencetus metode. Dan lebih dari itu, ia mungkin bagian dari upaya membentuk zona konflik terkendali di Papua demi eksperimen geopolitik dan keuntungan bisnis. Kita harus tangkap jejak uang yang mengalir dari Eropa ke Oceanic Horizon dan ke KKP. Temui partner mereka di Swiss dan Belgia. Kita perlu nama-nama dan rekening, kata Fajar. Operasi meluas ke jantung keuangan Eropa. Tapi ancaman juga makin besar. Karena Haas punya pelindung dari universitas, dari donor, dan mungkin dari dinas rahasia. Babak Eropa dimulai. Dan pertarungan ini bukan lagi sekadar soal Papua, melainkan siapa yang mengendalikan konflik dunia dari balik layar akademik dan diplomasi. Zurich, Swiss. Kota keuangan dunia yang menjadi labirin sempurna bagi dana-dana tak terlacak. Daniel dan Andien tiba di kota itu untuk menelusuri jejak uang dari yayasan riset ke Oceanic Horizon, lalu ke kantong-kantong KKB di Papua. Daniel bekerja dari pusat data bank yang disusupi melalui kontak intelijen lokal. Ia menemukan catatan transaksi antara Blue West Research Fund dan akun perusahaan cangkang bernama Farhaven Enterprises AG. Perusahaan itu hanya punya satu direktur, berkebangsaan Latvia, dan tidak memiliki aktivitas usaha jelas. Farhaven mentransfer 2,3 juta euro ke rekening anak perusahaan tambang di Brisbane, lalu diteruskan ke Oceanic Horizon dalam bentuk kontrak pengamanan fiktif. Jelas Daniel kepada Fajar melalui koneksi aman. Andien melacak ke kantor Farhaven. Hanya sebuah ruang kantor kosong yang disewa melalui agen properti online. Tak ada papan nama, tak ada aktivitas. Mereka sadar, jejak digital lebih penting dari fisik di dunia ini. Dalam waktu 48 jam, Daniel berhasil mencocokkan transaksi dengan file akuntansi bocor dari Oceanic Horizon.
OZR-22 AUS. Itu cocok dengan label yang mereka temukan di gudang Darwin. Fajar memutuskan, ini cukup untuk membuat kasus hukum internasional. Tapi ia juga sadar akan ada perlawanan balik. Dan benar saja, malam itu, seseorang membobol penginapan mereka. Guntur yang berjaga berhasil melumpuhkan penyusup bersenjata pisau taktis dan alat sadap. Orang itu tidak bicara. Tapi dari sidik jarinya, mereka tahu. Dia agen keamanan swasta Eropa Timur. Mungkin dikirim untuk menghapus jejak. Mereka tahu kita semakin dekat ke inti jaringan. Kita harus pulang sebelum terlalu banyak yang tahu keberadaan kita di sini, kata Fajar melalui sambungan satelit dari Jakarta. Tim bergerak cepat keluar dari Swiss, membawa semua data dalam hard drive terenkripsi. Sebelum pergi, Andian sempat mengirim salinan dokumen ke Interpol sebagai jaminan penyebaran bukti jika mereka gagal keluar hidup-hidup. Mereka bisa bersembunyi di balik diplomasi, bisnis, dan akademik. Tapi mereka lupa satu hal, kami tahu caranya mengejar dalam diam. Babak berikutnya, pengadilan opini internasional. Tapi sebelum itu, satu operasi terakhir disiapkan, menyusup ke markas utama Oceanic Horizon dan membongkar seluruh jaringannya. Dan untuk itu, mereka harus kembali ke Australia. Perth, Australia Barat. Kota yang tenang ini menyimpan rahasia besar di balik dermaga industri dan gedung-gedung perkantoran elit. Di antara perusahaan teknologi dan tambang, Oceanic Horizon memiliki markas pusat dalam bentuk gedung 4 lantai, bertuliskan nama anak perusahaan, Horizon Geotech Services. Letkol Fajar dan timnya tiba di Perth dengan identitas diplomatik sementara yang diberikan oleh KBRI. Tapi operasi ini bukan sekadar observasi. Mereka punya mandat langsung dari Jakarta, menyusup, mengambil data internal, dan bila perlu, lumpuhkan pusat kendali operasi gelap ke Papua. Kita tidak bisa melakukan ini seperti di film. Tak ada ledakan, tak ada tembakan. Ini operasi sunyi, presisi, dan legalitas abu-abu, kata Fajar saat briefing tim. Andian menyamar sebagai auditor internal dari firma keuangan yang bekerja sama dengan Horizon Geotech. Daniel menjadi konsultan IT yang dikontrak untuk evaluasi jaringan keamanan digital. Guntur, seperti biasa, tidak terlihat oleh siapapun. Ia sudah masuk ke dalam sistem keamanan fisik gedung lewat rute servis bawah tanah. Selama 2 hari, Daniel berhasil mengkloning server pusat dan mengakses direktori email eksekutif Horizon. Di sana, mereka menemukan bukti komunikasi langsung antara Lucas Barrett dan 2 nama penting, seorang kolonel cadangan AD Australia dan eksekutif tambang bernama Richard Crowley. Mereka menyebut pengiriman sebagai ekspor data lapangan, padahal isi kontainernya senjata. Mereka juga menggunakan software pelacakan tambang untuk menyamarkan jalur logistik senjata ke PNG dan Papua, jelas Daniel. Andian menemukan dokumen perjanjian investasi antara Horizon dan sebuah yayasan di Queensland dengan klausul pendanaan untuk komunitas adat lokal yang ingin menegosiasikan ulang kepemilikan tanah secara otonom. Kalimat itu adalah topeng diplomatik untuk membiayai separatisme bersenjata. Sementara itu, Guntur diam-diam menanam perangkat pemantauan di server backup lantai 3. Ia hampir tertangkap oleh petugas keamanan lokal, namun berhasil mengelabui mereka dengan menyamar sebagai teknisi pembersih saluran AC. Pada hari ketiga, mereka mengamankan cukup banyak data untuk membongkar keseluruhan operasi. Tapi saat hendak keluar dari Australia, mereka ditahan oleh petugas imigrasi atas alasan verifikasi identitas diplomatik. Seseorang telah membocorkan keberadaan mereka. Fajar membuat keputusan cepat. Ia memanggil dukungan dari KBRI dan langsung menghubungi Jakarta. Hanya dalam hitungan jam, tekanan diplomatik penuh diberikan ke pemerintah Australia. Jika tidak dibebaskan, Indonesia mengancam akan membongkar operasi Horizon ke media internasional. Tak sampai 24 jam, mereka dibebaskan. Tapi pesan sudah jelas. Oceanic Horizon tahu mereka diawasi, dan musuh kini bergerak terbuka. Saat kembali ke Jakarta, Fajar menyerahkan semua data kepada Jenderal Maruli. Rapat tertutup digelar dengan Menhan, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Saatnya kita mainkan kartu ini di meja besar, ujar Jenderal Maruli. Dan bagaimana dengan Barrett? Tanya Fajar. Dia belum sadar kita tahu siapa dia, tapi dia akan segera mengerti bahwa Indonesia bukan pion yang mudah digerakkan, kata Menhan dengan tegas. Bab 7 ditutup dengan berita utama di media nasional.
Australia diduga suplai senjata ke separatis Papua. Indonesia siapkan langkah hukum internasional. Langit selatan kini bukan lagi tempat yang damai. Operasi rahasia berubah menjadi perang informasi dan diplomasi global. Dan taruhannya adalah